Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Revaldi Emmanuel, absen 11 dari IPS 3 SMA Negeri 1 Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bubarnya Uni Soviet. Pada kesempatan ini ada 3 topik bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah proses keruntuhan, dan dampak. Uni Soviet merupakan salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia II. Pada tahun 1947 hingga 1991, Uni Soviet menjadi pusat dari aliansi negara komunis blok timur selama Perang Dingin. Hingga awal tahun 1991, Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia. Masa kejayaan Uni Soviet tidak mampu bertahan lama. Setelah 69 tahun berdiri, Uni Soviet mengalami keruntuhan pada Desember 1991. Keruntuhan Uni Soviet bermula dari kemerosotan ekonomi pada sekitar tahun 1980. Kemerosotan ekonomi tersebut berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan Uni Soviet. Lalu ada faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Pertama, sistem ekonomi sentralistik yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah. Yang kedua, korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan. Yang ketiga, munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. Dan yang terakhir, Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet. Lalu ada proses keruntuhan. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern pada tahun 2012, karya Wahyu Wijaya, Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet menerapkan perestroika atau restrukturisasi politik dan ekonomi untuk memperbaiki krisis Uni Soviet pada tahun 1985. Secara umum, kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Kebijakan perestroika mempunyai 3 prinsip utama, yaitu glasnost atau keterbukaan politik, demokratisasi atau demokratisasi, dan rule of law. Kebijakan perestroika pada perkembangannya dianggap sebagai blunder yang mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Kebijakan tersebut menyebabkan pertentangan antara kelompok moderat, konservatif, dan radikal tentang sistem komunisme di Uni Soviet. Selain itu, kebijakan perestroika juga memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada 25 Desember 1991, ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev. Berikutnya ada dampak. Dampak dari bubarnya Uni Soviet adalah berakhirnya Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur, menimbulkan krisis ekonomi di kawasan Eropa Timur, muncul 15 negara baru di kawasan Eropa Timur, negara-negara komunis berubah menjadi negara-negara demokrasi. Dan berikut adalah 15 negara baru pecahan Uni Soviet. Ada Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Terdapat juga tokoh-tokoh penting. Ada Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Georgi Zhukov, Mikhail Gorbachev, dan Leonid Brezhnev. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Uni Soviet sempat mengalami masa kejayaan dari 1947 sampai 1991. Namun, Uni Soviet harus mengalami keruntuhan pada tahun 1991 yang disebabkan oleh kebijakan glasnost dan perestroika yang membuat kondisi Uni Soviet menjadi tidak stabil. Hal ini berdampak berakhirnya Perang Dingin, krisis ekonomi di Eropa Timur, dan terbentuknya negara-negara baru. Ya, dan cukup penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir video.
Bye-bye.